Assalamualaikum. Senang dapat menghadirkan kembali video yang memuat konten edukasi, dengan harapan tentunya juga dapat menghibur serta bermanfaat. Kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang terkadang menjadi isu hangat di media massa bila sudah dibumbui dengan bahasa-bahasa politis. Secara formal, dana bagi hasil minyak dan gas bumi disebut sebagai dana bagi hasil dari sumber daya alam, sehingga sering disingkat menjadi DBH-SDA Migas. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Pasal 14, huruf E dan F menetapkan bahwa pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila dicermati, ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut mendefinisikan secara gamblang bahwa yang menjadi dasar pembagian adalah penerimaan negara SDA Migas setelah dikurangi pajak dan pungutan lainnya. Yang secara istilah disebut sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Mengapa? Karena penerimaan negara dari pajak juga memiliki mekanisme pembagian DBH tersendiri, sehingga harus dipisahkan dari DBH sumber daya alam agar pembagiannya tidak tumpang tindih. Ada 4 tahapan pokok yang harus dilalui dalam penetapan besaran nilai PNBP minyak dan gas bumi. Terlibat di dalamnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan serta tentu saja Satuan Kerja Khusus Migas. Tahapan pertama, Kementerian ESDM melakukan penetapan daerah penghasil migas setelah sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Tahap selanjutnya, SKK Migas melaporkan perhitungan perkiraan penerimaan pemerintah dari lifting di masing-masing daerah penghasil migas. Tahapan ketiga, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan memperhitungkan komponen-komponen pengurang, yang terdiri dari reimbursement pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak daerah retribusi daerah, fee kegiatan hulu migas. Hingga akhirnya, Dirjen Perimbangan Keuangan memperoleh besaran nilai PNBP migas untuk kemudian ditransferkan ke pemerintah daerah penghasil migas, sejumlah persentase bagian DBH yang berhak diterima, sesuai aturan yang berlaku. Untuk tahun 2020, penetapan daerah penghasil migas tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 200K/80/MEM/2019. Sedangkan rincian transfer DBH Migas ada pada Lamiran Surat Menteri Keuangan, nomor S-702-MK-07-2019. Agar lebih menarik mari kita mengambil contoh rincian DBH Kalimantan Utara untuk sama-sama kita teliti lebih lanjut. Dalam tabel rincian bagi hasil minyak bumi untuk Provinsi Kalimantan Utara, tampak bahwa Kabupaten Nunukan, Bulungan, dan Tarakan yang merupakan daerah penghasil migas, mendapatkan porsi DBH yang lebih besar dari Tanah Tidung dan Malinau yang bukan daerah penghasil migas. Ambil contoh Kabupaten Bulungan. Sebagai daerah penghasil, Bulungan mendapatkan 6% dari PNBP minyaknya sendiri, ditambah dengan bagian pemerataan dari PNBP Nunukan dan PNBP Tarakan. Sehingga total penerimaan Kabupaten Bulungan dari minyak bumi sebesar Rp20.778.997.000. Diikuti oleh Kabupaten Nunukan dan Tarakan secara berturut-turut Rp11.547.216.000 dan Rp16.037.759.000. Kita dapat menghitung kembali pendapatan negara bukan pajak dari setiap daerah penghasil minyak bumi di sebuah provinsi, dengan menggunakan persamaan PNBP-MZ. Sepanjang bagian minyak bumi daerah penghasil dan bagian minyak bumi daerah pemerataan diketahui, maka persamaan PNBP-MZ dapat merunut kembali asal-muasal perhitungan DBH tersebut. Setelah diperhitungkan diperoleh PNBP-SDA minyak bumi Kabupaten Bulungan sebesar Rp282.629.667.000. Kemudian Nunukan dan Tarakan sebesar Rp77.478.978.000 dan Rp177.268.822.000. Menarik bukan? Sekarang mari kita perhitungkan untuk PNBP gas bumi, yang mana akan kita ambil contoh dari Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, daerah penghasil gas bumi di tahun 2020 adalah Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Aceh mendapatkan 2 tambahan DBH secara khusus, yang mana tambahan ini tidak berlaku bagi provinsi lainnya.
Tambahan pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Selain dari bagian yang berlaku secara nasional, Aceh mendapatkan tambahan sebesar 40% dari total PNBP gas bumi daerahnya, berlaku untuk wilayah 0 sampai dengan 12 mil laut sesuai batas kewenangan wilayah provinsi. Tambahan kedua berasal dari wilayah di atas 12 mil laut. Aceh mendapatkan 30% dari PNBP migas dalam wilayah tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 69, PP Nomor 23 Tahun 2015. Adapun perhitungan PNBP gas bumi untuk Aceh dapat menggunakan persamaan berikut. Ringkasnya, untuk tahun 2020, PNBP gas bumi Aceh Timur sebesar Rp12.596.986.984, dan Aceh Utara sebesar Rp65.222.273.810. Total PNBP Aceh sama dengan Rp77.818.600.794. Sehingga nilai tambahan DBH yang semestinya diperoleh dari ketentuan Pasal 181, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, adalah sebesar Rp31.127.440.317. Tapi dalam tabel rincian DBH gas bumi Kementerian Keuangan, Aceh mendapatkan tambahan DBH gas bumi yang lebih besar, yaitu senilai Rp140.156.255.000. Sehingga selisih tambahan DBH dengan 40% kali PNBP itu diketahui sebesar Rp109.028.814.683. Angka ini merupakan besaran tambahan DBH kedua, yang dikhususkan bagi Provinsi Aceh, sebagaimana ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2015. Di mana diamanatkan bahwa pemerintah Aceh mendapatkan 30% PNBP migas 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangannya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum.